Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Matematik dan pada semua yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan di pendampingan individu yang kedua. Untuk yang pertama ini mengenai filosofi THD yang saya pelajari di modul 1.1, intinya yaitu ada 3 trilogi pendidikan yang mungkin sudah kita pahami ya sebagai guru. Yang pertama Ingaswa Sumberwado, jadi kita juga sebagai guru itu sebagai teladan atau sebagai contoh bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua Imarju Mangun Karso, ini yang tengah itu kita memberi dukungan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani ini kita memberikan dorongan atau dukungan sepenuhnya untuk mendukung potensi bakat peserta didik. Kemudian untuk modul 1.2 ini mengenai peran dan nilai guru penggerak. Ya, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Kemudian perannya itu pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi coach, mendorong kolaboratif seperti yang saat ini dilakukan, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, yang akan dibahas pada saat ini adalah mengenai visi. Apa itu visi? Visi adalah arah atau tujuan yang akan kita tujuan yang ingin kita capai pada sekolah ini ya. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Itu menurut pengertian Bandura. Ya, jadi kekuatan visi itu seperti harapan kita sekarang untuk masa depan murid kita. Murid kita harus seperti apa? Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Kemudian ini visi sekolah. Visi sekolah itu membangun manusia bertakwa, terampil, dan berbudaya. Ini visi sekolah. Kemudian visi prakarsa perubahan. Jadi sebenarnya bukan berubah ya. Jadi menambahkan. Jadi yang saya tambahkan ini adalah tentang terampilnya. Jadi terampilnya itu mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan inovatif. Jadi bukan berubah, artinya dari terampil itu lebih didetailkan lagi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan inovatif. Itu yang ingin perubahannya. Jadi terampil itu kan banyak. Jadi yang saya tekankan adalah berpikir kritis dan inovatif. Kemudian dari prakarsa perubahan ini ada aset. Nah, kita punya aset yang pertama itu aset yang dimiliki berupa buku-buku, baik buku bekas atau buku baru yang kemarin kita dapatkan ya. Kemarin juga ada ini 2 rekan kita melakukan lintek ya tentang pelatihan pemanfaatan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia tahun 2023. Nah, ini slogan literasi yang kemarin sempat saya dengarkan gitu kan kemarin. Bapak Ibu tolong berdiri ya. Kita praktekkan slogannya. Bapak Ibu mohon berdiri dulu biar kamu semangat. Ya, biar semangat. Slogannya bagaimana ya? Mau membaca, sering membaca, menikmati bacaan. Ini menikmati bacaan, baik di sekolah ataupun di rumah. Kali lagi ya, bersemangat. Ayo slogan literasi. Mau membaca, sering membaca, menikmati membaca, baik di sekolah ataupun di rumah. Ya, terima kasih. Ya, kita kembali ke slide yang tadi. Yang buku-buku puisi Pantuk untuk daya pikir kritis dan inovasi
Jadi saya ingin anak-anak terlibat langsung untuk mengisi pojok literasi supaya ada rasa tertantang gitu untuk mengisi minat mereka gitu. Kalau cuma di buku-buku yang ada kan mungkin kadang mereka ngapain buku namanya gitu kan, kadang kita cuma lihat aja ya anak sini kan kadang gitu, apalagi kan kita fasilitasnya memang belum memadai. Nah dengan pojok literasi, dengan hasil belajar mereka ya, komik, pen, puisi, kalian kita juga bisa melihat ada anak yang punya potensi dari bidang itu untuk membuat komik, cerpen atau itu nanti kita butuhkan dalam sebuah bulletin sekolah seperti itu. Lanjut Pak. Jadi ini untuk mengisi prakarsa perubahan ini menggunakan sistem bagja ya. Yang pertama B-nya itu buat pertanyaan yang utama. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir kritis dan inovasi siswa. Yang kedua, ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan inovasi siswa. Yang ketiga, G-nya itu gali mimpi. Kebiasaan-kebiasaan apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir kritis dan inovasi siswa. Yang J-nya itu jabatan rencana, langkah terobosan baru yang harus dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas yang dapat meningkatkan daya pikir kritis dan inovasi siswa. Yang terakhir A-nya atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan siswa yang dapat meningkatkan daya pikir kritis dan inovasi siswa. Selanjutnya apa Cek? Nah, ini buletin sekolah untuk mengisi pojok literasi dari hasil karya siswa yang berpikir kritis dan inovasi. Tindakannya mengumpulkan hasil karya siswa yang berupa cerpen, komik, puisi pantun, dan lain-lain. Ini untuk kelas tinggi. Nah, untuk kelas rendah bisa kita siasati dengan mengumpulkan gambar-gambar dia. Jadi mereka kan kalau dibuat, oh ya gambarnya, jadi merasa bangga sehingga mempunyai rasa tertarik untuk membaca buku seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari diri mereka sendiri. Nah, tindakannya ini yaitu kita nanti ngumpulin, kita desain berupa buletin. Ini contohnya ya, salah satu contohnya nanti bisa dibuat di Canva. Kita bersama-sama untuk membuat ini. Saya juga semalam sudah mempelajari tentang webnya ya Pak ya. Nah itu bisa lewat web. Nanti kalau kita sudah bisa lewat web, jadi bisa diakses melalui Instagram atau Facebook. Kan anak-anak sekarang jauh lebih canggih ya kan, kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kita juga lebih belajar lagi untuk ngikutin gaya mereka seperti itu. Ya kita nanti bekerja sama bersama-sama untuk meningkatkan daya pikir kritis siswa. Ya, terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.